Video pertama ini membahas tentang definisi formal dari limit dan ini merupakan video atau bagian dari serangkaian video yang akan saya upload untuk kursus kalkulus. Di SMA mungkin kalian sudah mendengar tentang limit dan pernah mendengar definisi formal dari limit. Definisi formal dari limit mengatakan limit dari fx saat x mendekati c sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon positif, terdapat delta positif, sehingga jika jarak x ke c kurang dari delta, maka jarak fx ke L kurang dari epsilon. Huruf atau simbol yang seperti huruf A terbalik, kita baca sebagai untuk setiap, dan matematika memiliki namanya sebagai kuantor universal. Lalu, simbol seperti huruf E ini kita baca sebagai terdapat atau ada, dan kita menyebutnya sebagai kuantor eksistensial. Nah, mungkin bagi mahasiswa yang pertama kali mempelajari kalkulus, definisi formal limit agak sulit dimengerti. Tapi sebenarnya, menurut saya, definisi ini mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Kalau kita ingin menunjukkan limit dari fx saat x mendekati c sama dengan L, atau saat variabel bebasnya kita buat menuju suatu bilangan c, kita harus menunjukkan kalau untuk setiap bilangan real positif apapun, dalam hal ini kita sebut epsilon, paling tidak ada satu bilangan real positif lainnya, kita sebut delta. Kemudian kalau saya membuat jarak x kecilnya kurang dari delta, akan menyebabkan jarak fx ke L-nya kurang dari bilangan epsilon. Dan harus berlaku untuk setiap bilangan real positif apapun. Kalau saya mempunyai bilangan epsilon satu, delta satu, epsilon 2, delta 2, epsilon 3, delta 3, hal itu tidak cukup untuk membuktikan atau menunjukkan limit dari fx saat x mendekati c sama dengan L. Kita harus menunjukkannya untuk setiap bilangan real apapun. Dalam hal ini bilangan real positif apapun. Jadi, ep- kalau saya jadi kita harus menunjukkan untuk epsilon satu, delta satu, epsilon 2, delta 2, epsilon 3, delta 3, epsilon 4, delta 5, epsilon 6, delta 7, epsilon 8, delta 8, dan seterusnya. Baru kalau kita berhasil menunjukkan hal tersebut, kita dapat mengatakan limit dari fx saat x mendekati c sama dengan L. Dan perlu diperhatikan, tanda panah bolak-balik ini dibaca jika dan hanya jika. Artinya, kalau saya mengetahui pernyataan untuk setiap bilangan epsilon positif, ada data positif, dan seterusnya berlaku, saya bisa menyimpulkan limit dari fx saat x mendekati c sama dengan L. Begitupun kalau seandainya saya mengetahui limit dari fx saat x mendekati c sama dengan L benar. Berarti pernyataan untuk setiap bilangan epsilon positif ada delta positif dan seterusnya berlaku. Hal ini karena kita menggunakan jika dan hanya jika dalam pernyataan definisi formal dari limit. Tentu ketika kita nanti membuktikan bahwa suatu limit itu menuju bahwa suatu fungsi itu menuju bilangan L ketika x-nya menuju C, kita tidak akan mengambil satu bilangan real spesifik tertentu atau satu bilangan real khusus tertentu, lalu mencari data sesuai dan terus melakukan itu. Hal itu tidak masuk akal dan mungkin sangat mustahil dilakukan karena jumlah bilangan real itu sangat banyak. Bukan sangat banyak lagi ya, bisa kita katakan tak terhingga banyaknya. Dan tak mungkin kita bisa mengambil bilangan real spesifik tertentu lalu mencari delta dan terus melakukannya. Bahkan mungkin untuk waktu 7 hari pun tidak cukup untuk
mengambil semua bilangan real positif apapun dan menemukan bilangan real positif lainnya. Nanti kita akan membahas cara bagaimana kita membuktikan suatu limit dengan menggunakan definisi formalnya.